Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata pelajaran administrasi umum. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan Ibu mengenai bab 4, yaitu mengenai mengelola surat atau dokumen. Kemarin terakhir yang kita bahas adalah mengenai jenis-jenis suratnya. Ada menurut sifatnya, menurut jangkauannya, kemudian menurut prosedur pengurusannya, dan menurut urgensi pengirimannya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis surat, yaitu menurut keamanan isinya. Jadi surat menurut keamanan isinya itu ada 3. Yang pertama surat sangat rahasia, yang kedua surat rahasia, yang ketiga surat terbatas atau konfidensial, dan yang keempat surat biasa. Yang pertama, surat sangat rahasia adalah surat yang tingkat keamanannya tertinggi yang berkaitan dengan keselamatan negara. Jadi apabila surat rahasia ini disiarkan atau diberitakan secara tidak sah ataupun jatuh ke tangan yang tidak berhak, maka akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara. Jadi ini tuh berhubungannya dengan kenegaraan ya, misalnya surat kerjasama dan lain sebagainya, yang intinya surat itu tidak boleh orang lain tahu selain yang berhak, contohnya selain kepala negara atau presiden kita. Itu namanya surat sangat rahasia. Dari mulai pengirimannya pun sudah dijaga ya, tidak sembarangan menggunakan ekspedisi gitu. Jadi agar surat tersebut tidak jatuh ke tangan orang-orang yang salah atau ke tangan orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Yang kedua ada yang namanya surat rahasia, yaitu surat yang isinya harus dirahasiakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi jika surat ini dibocorkan secara tidak sah, maka akan dapat menurunkan martabat dan kewibawaan negara. Dalam hal ini, surat yang dibocorkan tadi akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara kalau dia itu bocor atau diterima dengan orang yang tidak berhak gitu. Jadi yang wajib menerima hanyalah orang-orang yang bersangkutan di dalam surat tersebut. Yang ketiga, surat terbatas atau konfidensial, yaitu surat yang isinya hanya dapat diketahui oleh beberapa pejabat tertentu dengan sifat kedinasannya. Biasanya surat ini diberi kode K atau konfidensial. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya surat biasa. Adalah surat dengan tingkat keamanan yang tidak termasuk ke dalam surat rahasia. Jadi menurut keamanan di sini itu surat itu ada 4 tadi. Selanjutnya ada jenis surat menurut jumlah penerimaannya. Ada surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Surat biasa adalah jenis surat yang penerimanya hanya 1 orang, baik seorang pejabat maupun organisasi perusahaan. Jadi yang menerima itu cuma 1 orang, dari orang satu ke orang lain, atau dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Contoh dari sekolah kita ke SMK 1, atau dari Vera ke ke Rian gitu. Jadi yang menerima tuh cuma 1 orang, dan yang dari orang satu ke orang lain atau dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Yang kedua ada yang namanya surat edaran. Adalah jenis surat yang ditujukan kepada beberapa orang atau pejabat maupun instansi tertentu. Contoh dari Bapak Rio, dari kepala sekolah kita ke murid-muridnya, itu kan beberapa orang yang menerima. Atau dari dinas pendidikan untuk semua sekolah di kota metro. Nah itu kan adalah yang menerima itu nggak cuma 1 tapi beberapa orang atau beberapa instansi. Yang ketiga ada yang namanya surat pengumuman, yaitu jenis surat yang ditujukan kepada kelompok masyarakat. Contoh pengumuman akan diadakannya kerja bakti sosial, atau pengumuman akan diadakannya 17 Agustus gitu, ada perlombaan misalnya. Nah itu namanya surat pengumuman. Jadi yang ditujukan tuh bukan beberapa orang tertentu saja atau beberapa kelompok tertentu,
tapi kepada masyarakat luas atau khalayak ramai. Selanjutnya ada jenis surat menurut tujuannya. Ada surat pemberitahuan, surat perintah, surat peringatan, surat permintaan, surat panggilan, surat susulan, surat keputusan, surat perjanjian, surat izin, dan surat laporan. Yang pertama, surat pemberitahuan, yaitu surat yang isinya itu informasi yang perlu diketahui oleh orang banyak gitu. Contoh, di sekolah kita akan adanya ujian akhir semester. Nah, itu dikirimin surat misalnya untuk para orang tua murid. Nah, itu namanya surat pemberitahuan. Jadi isi surat itu mengandung informasi penting yang harus diketahui oleh orang yang dituju pada surat tersebut. Yang kedua, surat perintah, yaitu surat yang berisi pernyataan kehendak seseorang kepada pihak lain untuk pelaksanaan tugas tertentu. Misalnya, Pak Rio menyuruh para guru untuk mengikuti pelatihan gitu dari Dinas Pendidikan. Nah, itu suratnya itu adalah surat perintah. Surat perintah mengikuti diklat atau surat perintah mengikuti pelatihan. Nah, gitu. Yang ketiga ada yang namanya surat peringatan, yaitu surat yang berisi teguran dari seseorang, yaitu seorang atasan kepada orang lain. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan, si bawahan tadi, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Misalnya, sekolah memberikan surat peringatan kepada murid yang sudah lebih dari 3 kali membolos. Nah, itu namanya surat peringatan. Jadi surat itu berisi tentang peringatan kepada si bawahan dari atasannya karena bawahan tadi melakukan kesalahan. Yang keempat ada yang namanya surat permintaan, yaitu surat yang berisi menghendaki orang lain untuk melakukan suatu langkah atau perbuatan untuk keperluan si pembuat surat. Misal surat permintaan barang misalnya gitu. Nah, itu kan berarti isi suratnya itu misalnya surat permintaan barang dari perusahaan A ke perusahaan B. Nah, berarti isi surat perusahaan A itu ya itu meminta perusahaan B untuk mengirimkan barang yang dia inginkan gitu. Berarti kan surat tersebut mengandung menghendaki si perusahaan B melakukan sesuatu, yaitu pengiriman barang yang diminta oleh perusahaan A. Yang kelima ada yang namanya surat panggilan, yaitu surat dari seseorang, misalnya seorang atasan kepada orang lain, supaya pihak yang bersangkutan segera menghadap atau menemui si pengirim surat. Contohnya surat panggilan dari Pak Rio untuk ibu agar menghadap beliau. Nah, itu namanya surat panggilan. Yang keenam ada yang namanya surat susulan, yaitu surat yang merujuk kepada surat yang dikirim terlebih dahulu. Jadi misal perusahaan A pernah ngirim surat kepada perusahaan B, tapi ternyata pas diperiksa lagi ada yang salah atau ada yang kurang lengkap. Nah, karena sudah terlanjur dikirim suratnya ke perusahaan B, maka perusahaan A mengirim surat susulan untuk melengkapi atau memperbaiki surat sebelumnya yang dikirimkan kepada perusahaan B. Yang ketujuh ada yang namanya surat keputusan, yaitu surat yang membuat suatu kebijaksanaan. Biasanya surat keputusan ini dibuat atau dikeluarkan oleh pimpinan gitu. Misal surat keputusan dari perusahaan bahwa perusahaan akan meliburkan karyawan selama seminggu. Nah, itu kan yang mengambil keputusan adalah pimpinannya, tapi melalui proses rapat sebelumnya biasanya gitu. Jadi surat keputusan ini surat dari hasil rapat yang dibuat atau yang disahkan atau yang dikeluarkan oleh pimpinan. Yang kedelapan ada yang namanya surat perjanjian, yaitu surat yang berisi kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya untuk melaksanakan sesuatu. Contohnya surat perjanjian kerja. Jadi dalam surat itu berisi siapa aja melakukan perjanjian, namanya siapa, isi perjanjiannya apa, saksinya siapa, kalau melanggar perjanjian konsekuensinya apa. Nah, itu ada dalam surat perjanjian. Kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut dan beserta saksi-saksi yang menyaksikannya di atas materai. Nah, kalau misalnya nanti salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian itu,
maka pihak yang lain bisa menuntutnya secara hukum karena sudah menggunakan materai tadi dan ada saksi-saksinya. Yang kesembilan, ada yang namanya surat izin, yaitu surat keterangan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh suatu hak atau fasilitas atau dispensasi yang bukan menjadi milik atau kewenangannya untuk suatu periode tertentu. Contohnya, surat izin tidak masuk sekolah gitu, yang dibuat oleh murid kepada guru, atau surat izin mengikuti pramuka misalnya dari murid untuk gurunya, jadi supaya dia itu bisa mendapatkan izin untuk tidak belajar di kelas. Nah, itu namanya surat izin. Jadi isinya adalah meminta dispensasi atau hak atau fasilitas dari seseorang kepada orang lain. Yang ke-10 ada yang namanya surat laporan, yaitu surat yang berisi informasi yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan. Contohnya surat laporan keuangan, surat laporan kegiatan, dan lain sebagainya. Jadi isi suratnya adalah mengenai semua laporan tentang apa aja yang udah dilakukan bawahan gitu, yang diperintahkan oleh atasan. Kemudian hasilnya itu dibikinlah sebuah surat laporan yang dilaporkan kepada atasannya. Contoh, kalian disuruh Pak Rio membuat kegiatan 17 Agustus di sekolah. Nah, yang dibuat oleh misalnya para anggota OSIS sekolah gitu. Nah, nanti setelah kegiatannya selesai, nah berarti kalian sebagai bawahan, artinya murid yang diperintahkan oleh Pak Rio, wajib membuat surat laporan kegiatan tentang 17 Agustus tadi kepada Pak Rio sebagai kepala sekolah. Nah, itu tadi adalah jenis surat menurut tujuannya. Yang terakhir ada jenis surat menurut wujudnya. Ada kartu pos, ada warkat pos, ada surat bersampul, ada nota, ada memorandum, ada telegram, ada telex, dan ada surat pengantar. Ini adalah contohnya. Yang pertama, kartu pos. Nah, ini ya, bentuknya seperti ini. Terus yang kedua ada warkat pos, bentuknya seperti ini. Yang ketiga ada surat bersampul. Surat bersampul itu maksudnya adalah surat biasa yang diberi sampul amplop dan ada alamat yang dituju pada bagian depan amplopnya. Kemudian ini nota ya, sudah sering kalian lihat ya nota ini. Dan ada memorandum. Memorandum ini adalah surat singkat yang diberikan dari atasan kepada bawahan, biasanya dalam sebuah perusahaan, supaya bawahan itu melakukan sesuatu yang diminta oleh atasan. Nah, surat singkat tadi namanya memorandum gitu. Nah, kalau ini telex ya, contoh dari telex. Kemudian ini adalah surat pengantar. Jadi atasan nyuruh bawahan mengikuti diklat, nah dikirimkanlah surat pengantar gitu. Nah, selesai. Oke, itulah tadi jenis-jenis surat yang bisa Ibu jelaskan. Sudah selesai mengenai jenis-jenis surat ini. Kemudian di pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai model pencatatan surat atau dokumen masuk dan dokumen keluar. Sekian penjelasan dari Ibu kali ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.